Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Ar-Rahman, NIM 2018-1094. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan KD atau kompetisi dasar 3.6 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK, di sekolah menengah kejuruan. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil kelas 10 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Adapun kompetisi dasar 3.6 ini berbunyi menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya dari bagian-bagian RPP, tetapi di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang inti atau hal yang penting di dalam RPP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran. Nah, bagaimana sih saya mengambil langkah-langkah pembelajaran di dalam proses pembelajaran di kelas, ya. Jadi sebelumnya saya mempersiapkan sumber belajar, media dan alat, ya, untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Sumber belajar yang saya pakai yaitu Al-Quran dan Terjemah, kemudian buku siswa dan guru, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kemudian medianya yaitu audio visual, LCD, proyektor dan laptop. Nah, kemudian di kegiatan pendahuluannya seperti biasa, guru itu memberi salam kepada siswanya, kemudian setelah memberi salam itu berdoa sebelum memulai belajar, kemudian memberi arahan kepada siswa tentang pencapaian kompetensi yang harus dicapai. Nah, kemudian di kegiatan inti itu guru memberikan stimulus, ya, guru memberikan stimulus dalam bentuk pertanyaan kepada siswa tentang pemahaman mereka tentang arti kejujuran itu apa, ya. Jadi guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa, ya, untuk mengukur seberapa paham mereka tentang kejujuran. Nah, kemudian guru mengarahkan agar siswa membaca dalil, ya, dalil Al-Quran bisa, dalil hadis bisa, tentang perilaku jujur secara bersamaan, ya, secara bersama bareng-bareng maksudnya. Kemudian guru memberikan orientasi stimulus kepada siswa agar siswa menyampaikan pendapat seputar perilaku yang berangkat dari fenomena keseharian. Nah, di sini guru bisa memberikan sebuah gambar atau sebuah video tentang perilaku kejujuran, dan siswa itu nantinya bisa mengungkapkan pendapatnya, ya, tentang fenomena yang terjadi dalam video tersebut. Nah, kemudian setelah guru memberikan stimulus kepada siswa dan siswa pun merespon, kemudian langsung guru menjelaskan tentang pengertian perilaku jujur, dalil-dalilnya, kemudian manfaatnya, terus sama sikap orang yang memiliki perilaku jujur secara ringkas. Nah, kemudian setelah itu siswa ditugaskan untuk membuat peta konsep tentang materi perilaku jujur. Nah, kemudian di bagian penutup itu guru dengan siswa itu menyimpulkan pengertian, dalil-dalil, manfaat, kemudian sikap orang yang memiliki perilaku jujur. Nah, kemudian untuk memperkuat pengetahuan siswa sebelum ditutup pembelajarannya, jadinya guru memberikan pertanyaan lagi kepada siswanya untuk memperkuat pemahaman siswa tentang perilaku kejujuran. Nah, kemudian setelah guru memberikan pertanyaan, kemudian guru memberikan motivasi amanah, ya, kepada siswa mengenai pentingnya berperilaku jujur pada setiap individu di masyarakat. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa bersama, kemudian guru mengucap salam sebagai tanda akhir pembelajaran. Nah, karena ini KD 3.6, jadi KD 3 itu ranahnya kepengetahuan. Nah, nanti ini hubungannya ada pada penilaian, ya. Jadi penilaian yang saya gunakan yaitu dari aspek pengetahuan dengan tes tulis, ya. Jadi soal-soalnya di sini ada 4 soal yang saya pakai. Yang pertama itu adalah soalnya apa pengertian jujur dalam Islam. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali, ya.
Kemudian yang ketiga adalah apa dalil Al-Quran yang melandasi perilaku jujur. Kemudian yang keempat adalah bagaimana contoh menerapkan perilaku jujur di dalam keluarga. Ya, karena apabila saya menggunakan bagaimana contoh menerapkan perilaku jujur ini sangat umum sekali. Akan tetapi di sini saya khususkan soalnya itu bagaimana contoh menerapkan perilaku jujur di dalam keluarga. Ya. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dengan KD 3.6 yang membahas tentang perilaku kejujuran sebagai cerminan kehidupan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Baik teman-teman, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan tentang RPP dengan KD 4.6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatus Syahrani, IMT 2018-1091. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran kompetensi dasar 4.6. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih RPP itu. RPP adalah dalam Permendikbud nomor 22 2016 dikatakan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran kompetensi dasar 4.6. Satuan pendidikannya yaitu SMA, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi pokok mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian kelas 10 semester ganjil. Untuk alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi dasar 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Tujuan pembelajarannya meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keilmuan. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama untuk alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yaitu sumber belajarnya Al-Quran dan terjemah, buku Kemendikbud 2017 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, buku guru, yang lalu Kemendikbud 2017 Pendidikan Agama Islam, Budi dan Pekerti untuk buku siswa. Media audiovisual, LCD, proyektor, dan laptop. Alat dan bahan, spidol, papan tulis, dan kertas. Selanjutnya untuk kegiatan pendahuluan, untuk kegiatan pendahuluan mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar dimulai, memberi arahan kepada siswa tentang pencapaian kompetensi yang dicapai. Untuk KI atau kegiatan inti, yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, lalu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu penutup dan penilaian. Untuk penutup, yang pertama melaksanakan reservasi dan kesimpulan sebagai yang terdapat dalam buku teks peserta didik pada kolom rangkuman serta mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki langkah selanjutnya. Adalah menerapkan perilaku jujur baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, merencanakan kegiatan tindak lanjut dan memberikan tugas secara individu atau kelompok peserta didik belum menguasai materi pembelajaran. Melakukan kegiatan remedial atau pengembangan materi dilakukan peserta didik yang berkembang secara efektif, inovatif, dan produktif. Yang ketiga, menyampaikan tema dan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, penilaian. Di sini penilaian menggunakan aspek keterampilan, yaitu di mana menggunakan indikator penilaian dan skor. Nah, isi dari indikator penilaian yaitu meminta jawaban kepada teman ketika mengikuti ulangan di sekolah. Yang kedua, siswa izin dengan jujur ketika keluar kelas kemana tujuannya. Yang ketiga, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau hadir ke sekolah. Yang keempat, mengembalikan barang-barang dipinjam dari teman meskipun barang itu tampak tidak begitu berharga. Yang kelima, membicarakan keburukan teman kepada orang lain. Untuk skornya di sini saya menggunakan selalu dengan skor 4, sering dengan skor 3, jarang dengan skor 2, dan tidak pernah dengan skor 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilai Sulusania, NIM T 2018-1074. Saya dari kelompok 4 akan menerangkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran 3.7, yaitu menganalisis semangat keilmuan. Satuan Pendidikan di SMK Anur Bululawang. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester ganjil. Materi pokok nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagai pengetahuan. Alokasi waktu 2 kali 40 menit 1 kali pertemuan. Kompetensi dasar yaitu 3.7 menganalisis semangat keilmuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat mencermati bacaan teks tentang Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait semangat menuntut ilmu. 2. Siswa dapat menyampaikan ilmu kepada sesama setelah memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait semangat menuntut ilmu. 3. Siswa dapat menjelaskan contoh perilaku semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Yang kedua, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1. Alat dan bahan sumber belajar. Al-Quran dan terjemah, buku guru dan buku siswa Kemendikbud 2017, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian media audiovisual, LCD, proyektor, dan laptop. Alat dan bahannya, spidol, papan tulis, kemudian kertas. Yang kedua, kegiatan pendahuluan, mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar dimulai, memberikan arahan kepada siswa tentang pencapaian kompetensi yang dicapai. Yang ketiga, kegiatan inti. Guru memberi stimulus dalam bentuk pertanyaan kepada siswa tentang pemahaman mereka mengenai semangat menuntut ilmu sesuai Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Kemudian guru memberi pengarahan agar siswa membaca yang berhubungan erat dengan semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, guru memberi orientasi stimulus kepada siswa agar siswa menyampaikan pendapat semangat menuntut ilmu. Kemudian guru menyampaikan materi menuntut ilmu kepada siswa agar dapat dipahami dengan dicermati. Siswa mengidentifikasi tentang materi menuntut ilmu dan
dalam kaitannya Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Kemudian yang terakhir, penutup dan penilaian. 1. Penutup. Guru dengan siswa menyimpulkan pengertian, dalil-dalil, serta penjelasannya yang berkaitan dengan semangat menuntut ilmu, merupakan sumber hukum Islam. Yang kedua, guru bertanya kembali kepada siswa tentang materi semangat menuntut ilmu untuk menguatkan daya ingat kembali. Yang selanjutnya, guru mengamati sendiri setiap perilaku siswa mengenai pentingnya menuntut ilmu pada individu. Menutup pelajaran dengan doa bersama, kemudian memberi salam. Yang terakhir, penilaian. Aspek pengetahuan yaitu tes tulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, NIM T2018-1060. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Yang dimana di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi memahami pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK kelas 10. Dan untuk dosen pengampunya sendiri yaitu Bapak Mukafan MPDI. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 4.7, di mana satuan pendidikan yaitu SMK Muhammadiyah Genteng, dan untuk mata pelajarannya sendiri yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan untuk kelasnya sendiri yaitu kelas 10 dan materi pokok nikmat mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Dan untuk alokasi waktunya sendiri yaitu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan. Dan untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 9 dan hadis yang terkait. Dan yang selanjutnya yaitu kegiatan pendahuluan, yang dimana di sini yang pertama memberikan salam, mengabsen peserta serta memotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dari materi pembelajaran. Dan yang keempat yaitu model pembelajaran yang dapat dipersiapkan dan digunakan sebagai alternatif dalam kompetensi. Dan yang selanjutnya itu kegiatan inti. Di sini kegiatan inti itu mencakup mengamati. Mengamati di sini yaitu siswa membaca salah satu hasil yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu. Dan yang kedua yaitu siswa mengamati buku yang terkait dengan salah satu kewajiban menuntut ilmu. Dan yang selanjutnya itu menanya. Di sini menanya itu siswa diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan salah satu kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 9. Dan siswa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan guru atau teman sejawat. Yang kelima yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau komentar atas penjelasan mengenai kewajiban menuntut ilmu. Yang selanjutnya yaitu mengeksplorasi. Di sini guru membagi beberapa siswa dalam beberapa kelompok. Yang kedua yaitu siswa ditugaskan untuk menentukan sumber informasi berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan atau mempresentasikan kepada sesama. Yang ketiga yaitu siswa ditugaskan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak terkait dengan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 9. Nah, yang selanjutnya yaitu mengasosiasi. Di sini siswa ditugaskan untuk mencari hukum dan hasil mengenai kewajiban menuntut ilmu. Dan yang kedua yaitu siswa menganalisis hasil materi yang sudah diperoleh
berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Di sini secara bergantian peserta didik mendemonstrasikan atau mempresentasikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu penutup dan penilaian. Di sini penutup yang pertama yaitu guru bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan mengenai materi yang sudah dijelaskan. Yang kedua yaitu melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara komunikatif atau terprogram. Yang ketiga yaitu guru memberikan tugas kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu menutup dengan membaca doa dan salam. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Di sini saya mengambil dua aspek penilaian. Yang pertama yaitu uji pemahaman dan yang kedua yaitu refleksi. Mungkin ini saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tujuan pembelajaran sendiri yaitu terdiri dari 3. Yang pertama itu menganalisis semangat keilmuan. Yang kedua yaitu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 9 dan hadis yang terkait. Dan yang ketiga yaitu menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini langkah-langkah kegiatan pembelajaran sendiri terdiri dari alat dan bahan, yaitu sumber belajar, di mana sumber belajar ini terdiri dari Al-Quran dan terjemah, Kemendikbud 2017, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, buku guru dan buku siswa. Dan untuk medianya sendiri yaitu terdiri dari LCD, audiovisual, buku paket, laptop, dan proyektor. Dan untuk alat dan bahannya sendiri yaitu spidol, papan tulis, dan kertas.